Saya mendapat berita ya bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 13 sampai 14, bahwa dalam berita tersebut saya berada di lokasi kejadian di Pendopo Kabupaten Garut. Berita itu menurut saya hoax. Karena apa? Karena pada saat itu saya dalam perjalanan dari Lembur Pakuan Subang menuju Trans Studio untuk mengikuti gelar festival UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat bersama Dinas Koperasi dan UMKM. Saya ikut fashion show, kemudian menyampaikan sambutan, bahkan menyampaikan bela sungkawa, dan setelah itu saya diwawancara oleh media. Dan setelah itu baru saya pergi ke Garut untuk menemui para korban, baik korban yang meninggal dunia, keluarganya, maupun mereka yang masih ada di rumah sakit. Demikian informasi disampaikan. Semoga semua pihak bisa memahaminya dan bisa menghadirkan berita yang objektif, tidak menimbulkan berita yang sesat. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Ikhlas silit ngarit. Wong gendeng golek ngomong aja gue kok malah ikhlas nek ikhlas tuli orang ngomongi wong, orang ngomongi apa nyindiri wong aja gue lah, jan rika ngisi-ngisine wong Jawa Tengah nek kowe carane jan. Ora patut jan, ora patut. Dirungokna ora patut lah, ora patut jan. Ora usah gaya. Halo guys. Kowe golek ceblok lara wis ta. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Syuting. Apa enak urip ngono kuwi? Ngisin-ngisin wong Jawa Tengah rika lah jan, ora patut temen ya. Omonganmu nggali kuburanmu sendiri, Pak. Halo guys. Nah, sekarang ada lagi kan yang menyinyir Kang Deddy Mulyadi, menyinggung, mencolek dan menyenggol Kang Deddy Mulyadi. Ya, itulah, tidak apa-apa. Kalau di dunia ini, kalau orang baik semua repot. Begitu juga sebaliknya, kalau orang jahat semua repot juga. Sama-sama repot. Kalau terlalu banyak orang baik repot, terlalu banyak orang jahat juga repot. Nyata. Wajar. Di situ ada orang baik, di situ ada orang kurang baik. Di situ ada orang yang kurang baik, di situ juga ada orang yang lebih baik. Ya itulah hukum dunia. Itu hukum alam. Begitu. Ya sudah terwakili semua komentar-komentar dari warganya sendiri itu, terutama dari warga Jateng itu untuk Gubernur Jawa Tengah tersebut. Ya mungkin Kang Deddy Mulyadi sering konten begitu ya, mungkin kalah popularitas ya dari Kang Deddy Mulyadi dibandingkan dengan dirinya Gubernur Jawa Tengah. Wajar, sebagai pemimpin itu banyak tantangannya. Seperti yang Kang Deddy bilang, kalau jadi pemimpin harus berani, jangan penakut. Selama itu jalurnya benar, selama itu buat kebaikan masyarakat kecil, ya kita harus dobrak semua. Nah inilah, bukan hanya dari perorangan, pejabat, dan media juga ikut-ikutan nimbrung menyesatkan kabar berita dari Kang Deddy Mulyadi. Ya seperti apa medianya yang tadi itu yang pertama. Ya pokoknya Kang Deddy Mulyadi tidak gentar dengan tantangan apapun, orang nyinyir apapun, sedih senyumin aja. Bahkan beberapa di videonya Kang Deddy Mulyadi sudah berlalu. Ya, janganlah jangan bergaul dengan orang-orang yang lapar. Bergaul dengan sama orang-orang yang kenyang gitu. Dari makta tersebut ya itu bukan orang yang kenyang makanan, bukan. Bukan orang yang kelaparan dengan makanan, bukan. Orang-orang yang serakah, orang-orang yang iri dengki atas baik itu secara pejabatan, popularitas, hiburan, media dan segala macam, yaitu orang-orang yang lapar begitu. Intinya di situ Kang Deddy Mulyadi mendobrak perbedaannya pemimpin yang bekerja dengan rakyat dan pemimpin yang bekerja dengan partai gitu. Ya semua pemimpin harus diusung oleh partai,
karena itu sudah menjadi ketentuan dan harus kewajiban juga, itu harus aturannya seperti itu. Makanya resiko jadi orang baik, apalagi seorang pemimpin, menjadi orang yang soleh itu ujiannya berat, tidak gampang. Jadi orang yang soleh itu berat banget ujiannya. Nah, tapi kan kebanyakan orang yang mengaku soleh, banyak anu-anu ya, tapi hidupnya nggak berat, happy aja, nyinyir gitu. Itu bukan orang soleh. Yang masih mulutnya keluar-keluar ke sana kemari, itu bukan orang soleh itu. Orang soleh itu sudah terjaga ucapannya, bibirnya, telinganya, matanya, telinganya. Seorang soleh, walaupun dengan ujian yang sangat berat, tetap istiqomah kalau orang-orang soleh itu. Ya kalau misalkan nyinyir, nyenggol sana nyenggol sini tanpa alasan yang tidak jelas, apalagi demi kepentingan politik, apalagi politik agama, didoktrin-doktrin semua kedoktrinan yang harus mempengaruhi banyak orang, ya itu bukan orang soleh, itu orang-orang jolim sebetulnya. Orang-orang soleh itu sudah terjaga ucapannya. Ini menurut saya orang-orang yang awam, orang yang masih bodoh, haus ilmu apapun, ya. Jadi orang soleh itu berat, bukan berat dari semua, dari materi, semua tenaga pikiran, tatek bengiknya juga berat. Ya itu memang harus ikhlas kuncinya. Kalau nggak ikhlas, percuma. Lidah dan bibirnya pengen aja ngejolimi orang, ngejikin orang, iri dengki sama orang, gitu. Makanya warga Jawa Barat juga sudah, masyarakat semua, pokoknya orang rakyat Indonesia sudah pada cerdas, sudah pada pinter. Mana orang baik, mana orang soleh, mana orang yang beradab, mana yang tidak beradab dan tidak beretika. Ya begitulah kehidupan dunia. Kalau nggak gitu nggak ramai alam dunia. Senyumin aja semua, nikmati semua yang terjadi di alam ini. Ya. Yang penting kita damai selalu, tidak ada kekerasan, tidak ada apalagi sampai kekerasan fisik ya, sampai meninggalkan nyawa, jangan. Ya, saling menghargai, menghormati pendapat dan hasil pemikiran-pemikiran yang ditemukan. Baik itu secara intuisi, secara alami, baik itu secara secara ilmiah, dengan ilmu tinggi di setiap fakultas universitas, ya, perguruan tinggi seperti itu. Intinya mah tetap kita kawal terus Kang Deddy Mulyadi, walaupun kita tidak bisa membantu secara materi dan tidak bisa membantu secara fisik, tenaga. Kita membantu dengan secara doa ataupun dengan cara berkomentar yang baik. Kita bukan buzzernya Kang Deddy Mulyadi, tapi kita rakyat yang terpanggil secara emosional, jadi kesadaran diri sendiri. Oke, teman-teman semua, khususnya warga Jawa Barat, kita jaga terus, kawal terus Kang Deddy Mulyadi, ya. Selamat Kang Deddy Mulyadi di jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Sehingga Anda akan tahu kemiskinan, apa parameternya kesinian. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Padahal kita warga Lengkong RW 7 Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan. Jangka pendek kita siapkan bagaimana kita mengatasi ini. Di antaranya adalah segera normalisasi itu. Kalau perlu nanti PU kita tersuruh bakar untuk bikin tanggul untuk sementara di wilayah kita untuk dipompa keluar, itu bisa. Kemudian bantuan kita, saya tidak pengen bantuan bahan pokok kita tidak standby untuk mereka, mau kesehatan, kemudian sekolah anak-anak dan lain sebagainya, sudah saya perintahkan untuk segera menerima. Ya. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Gubernur Jateng Ahmad Lutfi sudah mau berkunjung ke warga yang
terdampak banjir atau ke warga yang lagi kesusahan. Kita sangat berterima kasih, kita sangat mengapresiasi meskipun beliau datang terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Kemarin kemana? Gubernur Jawa Tengah sentil KDM. Bali dicontohkan ya. Hari ini ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Orang aku banget, ikhlas jadi diri sendiri, gak usah gaya. Jadi Gubernur Jawa Tengah ya. Sementara masyarakat Jawa Tengahnya di Blora viral, Pak Dedi jalannya rusak, pejabatnya masukin ke barak saja Pak Dedi. Terus di Cilacap kan ironis ya, gubernur ngaledek KDM, sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM. Berarti geus teu percaya ke gubernur sorangan, berarti sudah nggak begitu percaya sama Bapak Pak Lutfi. Masyarakatnya sampai bilang-bilang sama KDM. Ironis, Pak Lutfi kerja aja yang benar Pak Lutfi lah buat Jawa Tengah ya. Kan KDM juga nggak pernah nyentil Pak Lutfi, padahal Pak Lutfi ngeluarin dana hibah buat ormas gede-gedean. Di Jawa Barat aja dibenahin, di Jawa Tengah mah dana hibah malah gede-gedean ke ormas. KDM ngonten dibilangnya teh birokrasi feodal. Zaman feodal mah belum ada yang ngonten atau Pak Gubernur Jawa Tengah. Piye iki? Aduh, lieur.